Oke, teman-teman, kita koordinasi sebentar ya untuk apa? Untuk teknis kegiatan presentasi praktikum intervensi. Jadi ini seperti yang pernah saya sampaikan di awal-awal pertemuan bahwa di mata kuliah ini kan sebenarnya kita berlatih menjadi seorang HRD atau konsultan ya, teman-teman ya. Karena ya ini sebagian besar memang sudah pada kerja di perusahaan, ada yang di instansi juga. Jadi saya kira sudah paham benar apa itu peran dan fungsi seorang HRD. Dan memang sekali lagi HRD itu beda-beda ya, job desk-nya ya. Antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya itu pekerjaan seorang HRD bisa berbeda-beda. Tergantung besar kecilnya sebuah perusahaan, tergantung banyak sedikitnya SDM yang ada di perusahaan, teman-teman. Jadi memang teman-teman kalau misalnya kita dengar istilah HRD itu kan sebenarnya banyak sekali tugasnya, teman-teman. Mulai dari merekrut, melakukan tes, kemudian melakukan seleksi karyawan, nanti mungkin perlu bikin semacam analisis jabatan, kemudian di samping membuat anajab juga nanti ada program untuk memberikan pelatihan, bikin semacam kurikulum buat pengembangan karyawan. Kemudian di samping itu juga mungkin ngurusi masalah personalia, ngurusi kontrak, ngurusi lembur, gaji, dan sebagainya. Dan satu lagi, Anda juga bisa dimintain tolong nanti dari perusahaan atau mungkin dipekerjakan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah organisasi. Ya, bahwa seperti yang kita sampaikan bahwa selalu ada dampak atau efek ketika terjadi perubahan sebuah organisasi, perkembangan perusahaan, perkembangan organisasi, globalisasi, ya, mungkin usaha yang makin diperluas atau mungkin pengembangan bisnis dari sebuah perusahaan tentu berefek pada perilaku-perilaku karyawan di perusahaannya, sehingga muncul pada akhirnya beberapa konflik, beberapa permasalahan. Ini juga menjadi tanggung jawab seorang HRD ke depannya. Kalau ditemukan beberapa apa ya masalah yang dialami oleh karyawan, ya, jadi nanti di praktek, di presentasi kita akan saling diskusi, brainstorming, ya, untuk masing-masing kelompok tentu punya masalah yang berbeda-beda. Nah, oke, teman-teman, untuk teknisnya di praktikum, memang karena kita kondisinya online, kita tidak di situasi kelas, ya. Jadi nanti untuk modelnya presentasi, nah di sini saya lihat, saya catat itu ada 8 kelompok ya, teman-teman ya. Ini sekaligus saya bacakan aja, ini perwakilannya aja. Ini saya urutkan saja dari awal sampai akhir ya. Kemarin saya minta untuk menuliskan apa daftar nama kelompoknya, ya sudah yang paling awal menuliskan untuk kelompok 1, yang paling akhir menuliskan untuk kelompok 8. Di kelompok 1 ini ada Mas Harmoko, Mbak Putri Izatul, dan kawan-kawan. Kemudian di kelompok 2 ini ada Mas Dimas, Mbak Miranda, Mbak Maria, dan kawan-kawan. Di kelompok 3 itu ada Mas Brian Siotang, ada Mbak Salsa, Mbak Fauziah, dan kawan-kawan. Di kelompok 4 ada Mbak Homsatun, ada Mas Abraham, ada Mbak Intan, dan kawan-kawan. Kemudian di kelompok 5 itu ada Mas Yoga, ada Mbak Tania, Mbak Dian, Mbak Sakita, dan kawan-kawan. Di kelompok 6 ada Mas Randy, Mas Andre, Mbak Putri, Mbak Mita, dan kawan-kawan. Di kelompok 7 ini ada Mbak Imelda, ada Mbak Elfrida, ada Mbak Heni, dan kawan-kawan. Dan di kelompok 8 ini ada Mas Singgih, ada Mbak Wulan, Mbak Sarah, dan kawan-kawan. Jadi nanti modelnya untuk presentasinya kita sesuaikan dengan waktu kuliah ya, teman-teman. Setiap hari Senin. Nah, nanti di setiap hari Senin, mulai minggu depan, itu nanti modelnya itu kita pakai Zoom, cuma yang dikondisikan untuk Zoom itu hanya kelompok yang presentasi saja. Jadi nanti kita buat per hari
per pertemuan itu dua kelompok teman-teman. Jadi kita kalau misalnya di kuliah kalau nggak salah jam 6:30 apa ya, nanti kita buat ya Senin itu setiap Senin ada 2 kelompok ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6 dan 7, 8. Jadi minggu depan itu kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi yang presentasi yang mengikuti melalui Zoom itu hanya kelompok yang kebagian pas melakukan presentasi saja. Nah, nanti di setiap prestasi setiap kelompoknya, kita akan rekam diskusi kita, masing-masing kelompok, ya, kita akan rekam, kita akan upload di YouTube, kemudian dari hasil diskusi tersebut, nanti bisa kita share ke grup, ya, sehingga kelompok lain juga bisa nanti mengikuti dan menyaksikan jalannya proses diskusi per kelompok. Jadi misalnya katakanlah minggu depan hari Senin, itu kelompok 1 dan kelompok 2 nanti dibuat per jam saja, misalnya katakanlah kelompok 1 jam 7, kemudian kelompok 2 jam 8. Jadi nanti yang mengikuti via Zoom itu hanya kelompoknya itu saja, satu kelompok itu saja. Kalau misalnya katakanlah satu kelompok 1, kelompoknya Mas Warmoko, ya berarti kelompoknya Mas Warmoko saja yang mengikuti via Zoom. Jadi bagi audiens yang lain, nanti untuk hasil diskusinya, untuk rekamannya, nanti kita share di grup. Harapannya nanti buat teman-teman kelompok lain, itu juga bisa mempelajari lewat link YouTube yang telah kita bagikan. Demikian seterusnya ya, nanti di minggu depannya lagi baru kelompok katakanlah 3 dan 4, ya 5 dan 6, kemudian selesai sampai kelompok 7 dan 8. Itu untuk teknis pembagian presentasinya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Monggo. Pak. Jeh, gimana Mas? Gini, Pak. Kan itu teknisnya berarti besok kelompok 1-2 ya. Nah, untuk kelompok 1-2 berarti besok minggu depan itu standby dua-duanya atau memang bergantian gitu, kelompok 1 dulu atau nanti bareng semuanya gitu. Bergantian aja ya, teman-teman ya. Bergantian aja. Jadi nanti misalnya berarti nanti kayak linknya itu ada 2 ya Pak berarti? Linknya ada 2. Jadi nanti pas proses untuk diskusi itu hanya antara kelompok yang maju dengan saya saja. Jadi misalnya katakanlah kelompoknya Mas Dimas ada 7 orang misalnya, jadi interaksi itu hanya 7 orang tersebut dengan saya. Nah, dari proses diskusi itu, dari proses kita interaksi, nanti untuk hasil diskusinya nanti kita upload di grup. Sehingga harapannya nanti juga teman-teman yang belum maju atau yang tidak atau mungkin yang belum bagian maju itu bisa menyaksikan videonya melalui link yang kita bagikan di grup. Ya, jadi tanpa mengurangi istilahnya urgensi atau mungkin esensi dari proses diskusi, itu mungkin yang bisa kita lakukan teman-teman. Karena saya berpikir misalnya dengan kondisi seperti ini ya agak agak susah ya untuk mengkondisikan. Jadi untuk proses diskusinya, untuk proses kita brainstorming dan sebagainya, itu nanti hanya masing-masing. Jadi nanti kita uploadnya itu ya kita usahakan 1 hari setelah presentasi. Kalau misalnya presentasinya hari Senin, nanti kita uploadnya di hari Selasa. Sehingga harapannya kelompok yang belum maju nanti bisa menyaksikan melalui link. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk hal-hal yang dipresentasikan itu simpel aja teman-teman. Jadi sebenarnya ini seperti yang pernah saya lakukan di perusahaan ketika sebagai HRD. Yang pertama kita melaporkan beberapa masalah yang ditemukan. Ya, karena ini kita modelnya online, kemudian juga kita coba menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Memang nanti kita harapkan semua anggota kelompok bisa proaktif ya, meskipun hanya 1-2 orang yang punya koneksi dengan si subjek ya.
dan saya harapkan juga semua anggota kelompok ya itu juga bisa menguasai dan memahami ya. Jadi nanti teman-teman yang menjadi subjek di masing-masing kelompok ya itu Anda jadi bagian dari apa? Bagian dari kelompok tersebut. Cuma Anda berperan sebagai subjek ya. Misalnya katakanlah di tempatnya Dimas misalnya. Mas Dimas kelompok 2 ya kalau nggak salah ya. Kelompok 2. Di kelompok 2 ini ada ini Mas atau Mbak ya? 7. Ade ya jadi subjeknya ya. Mas Ade. Mas Ade ya. Jadi kalau misalnya katakanlah Mas Ade Iya. sebagai subjek, ya nanti ketika kita diskusi, ketika nanti kita brainstorming, Mas Ade memposisikan diri sebagai seorang subjek yang menjadi orang yang tanda kutip ya akan dibantu oleh anggota kelompok yang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, karena sebenarnya gini teman-teman, kalau kita bicara tentang intervensi organisasi, kita bicara tentang masalah yang ada di perusahaan, yang ada di organisasi, memang seharusnya masalah yang dialami atau dilakukan oleh satu orang itu harusnya juga dialami oleh karyawan yang lain. Artinya gini, misalnya katakanlah di satu perusahaan ya, di satu perusahaan katakanlah Mas Dimas nih, Mas Dimas diketahui punya problem, punya masalah ya. Mas Dimas ini diketahui sering telat masuk kantor misalnya, ya, sering tidak disiplin menggunakan alat pelindung diri misalnya, sering tidak disiplin menggunakan seragam misalnya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat ya, apakah yang dilakukan oleh Mas Dimas ini juga dilakukan oleh karyawan yang lain, juga dialami oleh karyawan yang lain atau enggak. Masalah produktivitas, masalah overload, dan sebagainya. Karena kalau misalnya sebenarnya, kalau masalah ini hanya dialami oleh Mas Dimas saja, jatuhnya bukan intervensi organisasi, tapi intervensi individu. Tapi kalau misalnya cakupannya hanya satu divisi, satu unit, artinya yang dialami oleh Mas Dimas juga dialami oleh teman di satu unit yang sama, itu jatuhnya intervensi kelompok. Nah, nanti besok kita sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Karena kalau misalnya situasi yang sebenarnya, ya ini coba kita sesuaikan saja. Karena mungkin agak susah ketika nanti teman-teman akan melakukan verifikasi ke perusahaan tempat di mana subjek kerja. Karena kondisi online, Anda juga nanti punya kesibukan pekerjaan juga, sehingga nanti teman-teman lebih ke pemahaman ya, bahwa yang namanya intervensi organisasi itu masalah yang dialami oleh karyawan, tidak hanya dialami oleh si karyawan itu saja, tapi juga dialami oleh sebagian besar karyawan yang lain. Overload misalnya, kebanyakan pekerjaan, double job misalnya. Misalnya saya merasa double job, banyak pekerjaan, nggak tahu, coba dicek ke karyawan yang lain, dia juga mengalami overload atau enggak? Kalau dia mengalami overload, mungkin yang salah secara organisasinya. Cuma kalau yang dialami oleh yang mengalami overload cuma saya saja, cuma si Fahmi saja, ya jatuhnya lebih ke intervensi individu nanti teman-teman. Oke, jadi yang disampaikan nanti, yang dipresentasikan, yang pertama itu mungkin kurang lebih pernah saya sampaikan di SAP ya, di pertemuan 1 atau 2 ya. Pertama yang disampaikan adalah masalah yang ditemukan, apa yang Anda temukan dari si subjek ini masalahnya. Kemudian yang kedua, itu adalah akarnya apa sih? Akar permasalahan dari si subjek. Dan yang ketiga, itu contoh rancangan intervensinya. Jadi teman-teman di proses sebuah intervensi, proses seorang konsultan, itu ada 3 kunci penting ya, untuk kita bisa menyelesaikan kasus yang ada di organisasi. Yang pertama adalah masalah yang muncul apa, yang terlihat apa, yang kelihatan apa, atau mungkin yang Anda dapatkan datanya dari subjek apa. Yang kedua, itu akar masalahnya. Apa sih yang bisa menyebabkan masalah tersebut bisa muncul? Nah, yang ketiga, itu adalah intervensinya. Ini bisa ditarik satu garis lurus, teman-teman. Karena intervensi yang cocok, intervensi yang sesuai, itu adalah intervensi yang sesuai dengan akar masalah dari suatu perusahaan. Nah, nanti di proses diskusi, di proses kita presentasi, nanti kita akan banyak diskusi di situ.
Untuk estimasi waktunya, kita nggak usah lama-lama ya, mungkin maksimal setengah jam setiap kelompok, ya. Jadi saya gunakan yang ini aja, yang gratisan, ya. Kalau nggak salah gratisan 40 menit, ya. Jadi kita sesuaikan dengan waktu yang ada saja. Nanti kalau misalnya sudah oke, nah bahan dari hasil kita presentasi, bahan dari hasil kita diskusi, itu akan digunakan teman-teman untuk membuat laporan yang akan dikumpulkan di saat UAS. Jadi UAS besok untuk di praktikum itu nggak ada tes tertulis, jadi teman-teman hanya mengumpulkan laporan praktikumnya saja. Satu kelompok, satu laporan saja, teman-teman. Jadi di praktikum, sekali lagi, di praktikum nanti untuk yang di bidang praktikum itu nggak ada tes tertulis, tidak ada UAS. Jadi proses penilaian, proses kita untuk brainstormingnya itu pas proses presentasi dan pengumpulan laporan. Jadi besok pas UAS, Anda hanya mengumpulkan laporan saja. Satu kelompok, satu laporan. Ya. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Silakan. Monggo. Ini saya kira ya sebagian besar memang sudah pernah bekerja, ya sebagian besar sudah kerja juga. Jadi saya kira tidak terlalu asing mungkin dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh karyawan, atau bahkan mungkin dari kalian masing-masing juga pernah mengalami situasi kondisi yang ada di perusahaan. Memang itu menjadi catatan ya buat seorang HRD ketika sebuah masalah yang dialami oleh karyawan itu sudah sampai mengganggu proses operasional sebuah perusahaan, itu yang harus segera kita tangani. Memang di beberapa perusahaan peran dan fungsi HRD untuk menangani kasus karyawan, untuk menangani pengembangan organisasi itu memang belum terlalu kelihatan, ya karena di Jogja apalagi saya lihat karena mungkin di Jogja ruang lingkup perusahaannya nggak terlalu besar dan apa ya load-nya mungkin nggak terlalu besar, jadi fungsi peran dan fungsi untuk bagian pengembangan organisasi itu belum terlalu terlihat karena mereka masih fokus untuk rekrutmen, untuk seleksi, untuk personalia, dan untuk mungkin untuk hanajab ya, alih jabatan. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh karyawan sebagai akibat dari perubahan perusahaan atau perubahan organisasi, itu yang saya kira belum banyak dilakukan. Kalau mungkin di kota-kota besar, di perusahaan besar, sudah ada satu bagian khusus yang memang menangani pengembangan organisasi. Ini nanti kita akan sama-sama belajar, bisa membuka apa ya, membuka wawasan baru, dan siapa tahu besok pas nanti ada sudah lulus, sudah sudah lulus, mungkin bisa diterapkan lah beberapa ilmu yang pernah Anda pelajari selama Anda kuliah besok. Ya. Oke, monggo ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Ada. Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo, Mas siapa Nji? Singgih, Pak. Oh ya, gimana Mas Singgih? Untuk nanti itu kan Bapak kemarin di pertemuan lalu kan juga Pak apa namanya contoh laporan. Nah, itu nanti kita dasar membuat PPT itu apakah cukup 3 yang Bapak sampaikan tadi, apa yang ditemukan akarnya, kemudian rancangan intervensinya, atau berdasarkan dari laporan yang dibuat, Pak? Karena dari kelompok kami membuat PPT-nya dari laporannya itu, Pak. Oke, nggak apa-apa Mas Singgih. Intinya 3 komponen tadi. Tapi kalau dari kelompok dengan mau menambahkan, is oke, nggak masalah. Jadi yang saya kirim kemarin itu format untuk nanti dikumpulkan di UAS-nya, Mas. Dan besok kalau untuk proses kita presentasi, nanti kita derek. Kalau misalnya teman-teman lebih enjoy mau pakai PPT, monggo. Dan yang terpenting 3 tadi, teman-teman ya. 3 komponen tadi, mungkin sekilas masalah awal, ditambah juga dengan mungkin profil dari perusahaannya, terus apa sih yang menyebabkan masalah bisa muncul, kemudian contoh untuk rancangan intervensinya. Begitu Mas Singgi.
Iya, Pak. Paham, Pak. Ini memang gini teman-teman, kalau untuk pekerjaan seorang konsultan, sekali lagi bagi teman-teman yang pengen lanjut S2 ya, pengen lanjut S2, kalau misalnya Anda pengen buka lembaga konsultan, lembaga ya semacam biro psikologi dan sebagainya, memang secara legal kan harus ambil S2 profesi. Tapi selain Anda kuliah, selain Anda secara legal, saya kira juga teman-teman ke depan perlu mencari satu kompetensi khusus yang bisa Anda kembangkan sendiri. Artinya masing-masing dari teman-teman itu saya kira mungkin dari sekarang bisa mulai dimulai ya, bisa mulai dipikirkan Anda punya apa nih kompetensinya. Apalagi sekarang yang lagi kerja, karena kalau misalnya di psikologi kan ada beberapa bidang karir, bidang kerja yang bisa Anda pilih sebenarnya teman. Anda mau fokusnya di mana nih? Mau di fokusnya ala tes? Kalau ala tes, kalau mungkin di industri, ya Anda jadi rekrutmen seleksi. Kalau Anda suka untuk komunikasi, suka ngisi-ngisi kegiatan, ya masuknya di training officer. Ya, kalau misalnya Anda suka lebih ke sistem, anajab, KPI, dan sebagainya, Anda masuknya ke pengembangan organisasi. Itu nanti monggo tergantung dari jalur karirnya teman-teman seperti apa ke depannya. Apakah mau tetap kerja di tempat sekarang atau mau beralih pindah haluan, resign dari tempat sekarang kemudian mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan atau seperti apa ya. Karena saya yakin dari awal mungkin ketika Anda masuk di Mercu Buana, kuliah dulu di awal, sudah punya gambaran tentu apa yang akan dilakukan setelah nanti Anda lulus. Saya kira seperti itu, teman-teman. Ada mungkin? Iya, siapa lagi? Oh, oke, monggo ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu? Ini jadi besok minggu depan itu yang mulai dulu itu kelompoknya Mas Suharmoko dan kelompoknya Mas Dimas deh. Nanti kita kita share lagi, nanti kita follow up lagi di grup kita. Kita agendakan insya Allah Senin malam ya jam 7 dan jam 8 ya. Jam 7 untuk kelompok 1, jam 8 untuk kelompok 2. Saya harap semua anggota kelompok bisa bergabung ya sehingga nantinya juga bisa muncul tambahan ilmu baru, wawasan baru. Kita nanti juga sama-sama akan belajar ya lebih intens saya kira kalau misalnya untuk per kelompok. Dan insya Allah 1-2 hari berikutnya nanti hasil diskusi kita nanti kita akan upload di YouTube. Ya. Begitu teman-teman. Ya, jadi saya ulangi, nanti untuk di UAS nggak perlu ada tes tertulis, nanti di UAS masing-masing kelompok tinggal mengumpulkan saja laporan sesuai dengan format yang telah saya bagikan. Nanti mungkin pada saat kita proses untuk presentasi, nanti juga bisa ditanyakan di situ, bisa revisi juga di situ. Dan per kelompok ya, dan untuk yang intervensi teori, tetap ada tes tertulis, cuma untuk yang praktek nanti untuk penilaian itu dari laporan dan dari kita presentasi. Begitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, nanti diskusi kita malam ini akan saya share juga di grup ya, sehingga bagi anggota kelompok yang lain yang belum bisa mengikuti nanti bisa mempelajari ya. Begitu mungkin teman-teman, terima kasih atas atensinya. Matur nuwun semua, salam sehat semua. Kita tutup ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.